Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan, yaitu tentang karomahnya Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan yang terakhir Sayyidina Ali. Yang pertama yaitu karomahnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Al-Imam Fakhrul Razi dalam tafsir surah Al-Kahfinya menceritakan salah satu karomahnya sahabat Sayyidina Abu Bakar, yaitu tatkala Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an meninggal, kemudian jenazahnya dibawa menuju makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba jenazah Sayyidina Abu Bakar mengucapkan, "Assalamu alayka ya Rasulullah, hadza Abu Bakar bil bab. Assalamu alayka ya Rasulullah, ini Abu Bakar sedang berada di pintu." Tiba-tiba pintu makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terbuka dan terdengar suara dari makam Rasulullah, "Udkhulul Habib ilal Habib." Masuklah wahai kekasih, kemari menuju kepada sang kekasih. Itulah salah satu karomah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Berikutnya adalah karomah khalifah kedua Sayyidina Umar radhiyallahu an. Karomah yang pertama adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya dalam bab tentang kubur. Di sana diceritakan bahwasannya ketika Sayyidina Umar melewati pemakaman Baqi' di kota Madinah, beliau mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya ahlal kubur. Aku kabarkan kepada kalian bahwasannya istri kalian sudah menikah lagi, rumah-rumah kalian sudah ditempati, kekayaan-kekayaan kalian sudah dibagi-bagi." Kemudian ada suara tanpa rupa yang menyahut dari area makam tersebut, "Hai Umar bin Khattab, aku kabarkan juga bahwasannya kami telah mendapatkan balasan atas kewajiban yang telah kami lakukan. Kami mendapatkan keuntungan atas harta yang telah kami sedekahkan, dan kami merasa menyesal atas kebaikan yang telah kami tinggalkan." Itulah karomah pertama Sayyidina Umar. Karomah yang kedua Sayyidina Umar adalah yaitu dijuluki sebagai sang legenda. Al-Imam At-Tajbaki mengemukakan salah satu karomah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagaimana dalam sabda Nabi, yaitu, "Di antara umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang menjadi legenda. Jika orang seperti itu ada di antara umatku, dialah Umar bin Khattab." Itulah karomah kedua Sayyidina Umar. Karomah ketiga Sayyidina Umar adalah berbicara dengan Sariyah yang saat itu memimpin perang melawan pasukan Persia di Nihawan.
Diceritakan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab mengangkat Sariyah bin Zanim sebagai panglima perang kaum muslimin ketika menyerang Persia. Di gerbang Nihawan, Sariyah dan pasukannya terdesak karena jumlah pasukan musuh yang sangat banyak, sehingga pasukan muslim hampir merasakan kekalahan. Sementara di kota Madinah, Sayyidina Umar naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Di tengah khutbahnya, Sayyidina Umar berseru dengan suara lantang, "Hai Sariyah, berlindunglah ke gunung. Barang siapa menyuruh serigala untuk mengembalakan kambing, maka ia telah berlaku zalim." Allah membuat Sariyah dan seluruh pasukannya yang ada di gerbang Nihawan dapat mendengar suara Sayyidina Umar yang berada di kota Madinah. Maka pasukan muslimin berlindung ke gunung dan berkata, "Itu suara Khalifah Umar." Akhirnya mereka selamat dan mendapatkan kemenangan. Al-Imam At-Taj As-Subki menjelaskan bahwasannya ayahnya, yaitu Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, menambahkan cerita di atas. Pada saat itu Sayyidina Ali menghadiri khutbah Sayyidina Umar, lalu ia ditanya oleh sahabat yang lainnya, "Apa maksud perkataan Khalifah Umar barusan? Dan di mana Sariyah sekarang?" Sayyidina Ali pun menjawab, "Doakan saja Sariyah. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya." Dan setelah kejadian yang dialami Sariyah dan pasukannya diketahui oleh umat muslimin di kota Madinah, maksud perkataan Sayyidina Umar di tengah-tengah khutbahnya tersebut menjadi jelas. Menurut Al-Imam At-Taj As-Subki, Khalifah Umar tidak bermaksud menunjukkan karamahnya, tetapi Allah lah yang menampakkan karamahnya, sehingga pasukan muslimin di Nihawan dapat melihatnya dengan mata telanjang, seolah-olah Sayyidina Umar menampakkan dirinya secara nyata di hadapan mereka dan meninggalkan majelisnya di kota Madinah. Sementara seluruh panca inderanya merasakan bahaya yang menimpa pasukan muslimin di Nihawan. Sariyah berbicara dengan Umar seakan-akan sedang bersamanya. Itulah karamah ketiga Sayyidina Umar radhiyallahu an. Karamah yang keempat Sayyidina Umar adalah menghentikan goncangan bumi saat terjadi gempa. Dalam kitab Asy-Syamil, Al-Imam Haramain menceritakan bahwasannya karamah Sayyidina Umar ketika terjadi gempa bumi pada masa pemerintahnya. Ketika itu Sayyidina Umar mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah, padahal bumi lagi berguncang begitu menakutkan. Kemudian Sayyidina Umar memukul bumi dengan kantong tempat susu sambil berkata, "Tenanglah wahai bumi, bukankah aku telah berlaku adil kepadamu?" Tatkala saat itu bumi langsung kembali tenang. Saat itu juga, menurut Imam Al-Haramain, pada hakikatnya Sayyidina Umar adalah Amirul Mukminin secara lahir dan batin, juga sebagai khalifah Allah bagi buminya dan bagi penduduk buminya, sehingga Sayyidina Umar mampu memerintahkan
dan menghentikan gerakan bumi, sebagaimana ia menegur kesalahan-kesalahan penduduk bumi. Itulah karomah yang keempat Sayyidina Umar. Karomah yang kelima Sayyidina Umar adalah mengalirkan sungai Nil yang pada saat itu dilanda kekeringan. Al-Imam Al-Haramain mengemukakan, ketika sungai Nil tidak mengalir, penduduk Mesir melakukan ritual jahiliyah dengan melemparkan seorang perawan ke dalam sungai tersebut setiap tahunnya. Penduduk Mesir melaporkan hal itu kepada sahabat Amr bin As yang saat itu kebetulan menjadi seorang gubernur di Mesir. Kemudian Amr bin As berkata kepada mereka penduduk Mesir, sesungguhnya hal ini tidak boleh dilakukan karena Islam telah menghapus tradisi tersebut. Namun kala itu penduduk Mesir mengalami penderitaan selama 3 bulan karena mengeringnya sungai Nil. Pada akhirnya sahabat Amr menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk menceritakan peristiwa itu. Kemudian Sayyidina Umar membalas surat tersebut dengan menyatakan, engkau benar bahwa Islam telah menghapus tradisi tersebut. Aku mengirim secarik kertas untukmu. Lemparkanlah kertas itu ke sungai Nil. Kemudian sahabat Amr membuka kertas itu sebelum melemparkannya ke sungai Nil. Ternyata kertas itu berisi tulisan Sayyidina Umar untuk sungai Nil di Mesir yang menyatakan, jika kamu mengalir karena dirimu sendiri, maka jangan mengalir. Namun jika Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa yang mengalirkanmu, maka kami mohon kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa untuk membuatmu mengalir. Kemudian sahabat Amr melempar kertas itu ke sungai Nil. Sementara itu penduduk Mesir telah bersiap-siap untuk pindah meninggalkan kota Mesir. Pagi harinya Allah Ta'ala mengalirkan sungai Nil 16 hasta dalam semalam. Itulah karomah kelima Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Karomah yang keenam Sayyidina Umar adalah mengetahui pembunuh sahabat Sayyidina Utsman dan sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Al-Imam Al-Haramain menceritakan karomah Khalifah Sayyidina Umar, yaitu tatkala Sayyidina Umar pernah memimpin suatu pasukan ke Syam, kemudian ada sekelompok orang untuk menghalanginya, sehingga Sayyidina Umar berpaling darinya. Lalu sekelompok orang tadi menghalanginya kembali. Lagi-lagi Sayyidina Umar pun berpaling darinya kembali. Sekelompok orang tadi menghalangi Umar untuk ketiga kalinya, dan Sayyidina Umar pun berpaling lagi darinya. Pada akhirnya diketahuilah bahwa di dalam kelompok orang tersebut terdapat pembunuh sahabat Utsman dan sahabat Ali radhiyallahu anhuma. Itulah karomah keenam Sayyidina Umar. Karomah Sayyidina Umar yang ketujuh adalah mengetahui orang yang hendak berdusta. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi mengemukakan bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, setiap kali Sayyidina Umar mengatakan sesuatu yang menurut prasangkaku begini,
pasti prasangkanya itu yang benar. Saya tidak mengemukakan riwayat dari Ibnu Umar. Dalam kitab Hujjatullah 'alal 'alamin, kisah tentang Sariyah dan Sungai Nil yang sangat terkenal juga disebutkan dalam kitab Tabaqat al-Munawi al-Kubra. Dalam kitab itu dikemukakan karomah Sayyidina Umar lainnya, yaitu ketika ada orang yang bercerita dusta kepadanya, lalu Sayyidina Umar menyuruhnya orang itu untuk diam. Orang itu bercerita lagi kepada Sayyidina Umar, lalu lagi-lagi Sayyidina Umar menyuruhnya diam. Kemudian orang itu berkata, "Setiap kali aku berdusta kepadamu, wahai Sayyidina Umar, niscaya engkau menyuruhku diam." Itulah karomah ketujuh Sayyidina Umar. Karomah Sayyidina Umar yang ke-8 yaitu mengetahui musibah kebakaran. Diceritakan bahwa Khalifah Umar bertanya kepada seorang laki-laki, "Siapa namamu?" Orang itu menjawab, "Jamrah," yang artinya bara. Khalifah Umar pun bertanya kembali, "Siapa ayahmu?" Ia pun menjawab, "Syihab," yang artinya lampu. Sayyidina Umar pun bertanya kembali, "Keturunan siapa?" Ia pun menjawab, "Keturunan Harqah," yang artinya kebakaran. Sayyidina Umar pun bertanya kembali, "Di mana tempat tinggalmu?" Ia pun menjawab, "Di Al-Harrah," yang artinya panas. Sayyidina Umar pun bertanya kembali, "Dari yang mana?" Ia menjawab, "Daerah Zatul Laza," yang artinya tempat api. Kemudian Sayyidina Umar pun berkata, "Aku melihat keluargamu terkena musibah kebakaran." Pemuda itu pun akhirnya pulang dan benar mendapati keluarganya yang sedang ditimpa musibah kebakaran. Itulah karomah ke-8 Sayyidina Umar. Karomah Sayyidina Umar yang ke-9 adalah mampu memadamkan kebakaran yang melanda di sebuah kampung. Al-Imam Fakhrul Razi dalam tafsir surat Al-Kahfi menceritakan bahwasanya salah satu kampung di kota Madinah dilanda kebakaran. Kemudian Sayyidina Umar pun menulis di secercik kain, "Hai api, padamlah dengan izin Allah." Secercik kain itu pun dilemparkan ke dalam api, maka tiba-tiba api itu langsung padam. Itulah karomah ke-9 Sayyidina Umar. Karomah Sayyidina Umar yang ke-10 adalah utusan Romawi yang pada akhirnya masuk Islam. Al-Imam Fakhrul Razi menceritakan bahwa ada utusan Raja Romawi datang menghadap Sayyidina Umar. Utusan itu mencari rumah Sayyidina Umar dan mengira rumah Sayyidina Umar seperti istana para raja. Orang-orang mengatakan Sayyidina Umar tidak memiliki istana. Ia ada di padang pasir sedang memerah susu. Setelah Sayyidina Umar tidak memiliki istana, ia ada di padang pasir sedang memerah susu. Setelah sampai di padang pasir yang ditunjukkan, utusan itu pun melihat Sayyidina Umar telah meletakkan kantong tempat susu di bawah kepalanya dan tidur di atas tanah. Terperanjatlah utusan itu melihat Sayyidina Umar, lalu berkata, "Bangsa-bangsa di timur dan barat takut kepada manusia seperti ini.
padahal ia hanya seperti ini. Dalam hati ia berjanji akan membunuh Sayyidina Umar saat keadaan sepi seperti itu dan membebaskan ketakutan manusia terhadapnya. Tatkala ia telah mengangkat pedangnya, tiba-tiba Allah mengeluarkan 2 harimau dari dalam bumi yang siap memangsanya. Utusan itu pun menjadi takut sekali sehingga terlepaslah pedang dari tangannya. Sayyidina Umar pun kemudian terbangun dan ia tidak melihat apa-apa. Sayyidina Umar kemudian bertanya kepada utusan itu tentang apa yang sedang terjadi. Utusan itu pun menuturkan peristiwa tersebut dan pada akhirnya utusan tersebut masuk Islam. Itulah karomah Sayyidina Umar yang ke-10. Karomah berikutnya yaitu karomah Khalifah ketiga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karomah Sayyidina Utsman bin Affan yang pertama adalah mampu melihat dosa orang lain. Dalam kitab At-Tabaqat, Al-Imam At-Taj'asubki menceritakan bahwasannya ada seorang laki-laki yang bertamu kepada Sayyidina Utsman. Laki-laki itu baru saja bertemu dengan seorang perempuan di tengah jalan, lalu ia menghayalkannya. Sayyidina Utsman berkata kepada laki-laki itu, "Aku melihat ada bekas zina di matamu." Laki-laki itu pun bertanya, "Apakah wahyu masih diturunkan setelah wafatnya Rasulullah SAW?" Sayyidina Utsman pun menjawab, "Tidak, ini adalah firasat seorang mukmin." Sayyidina Utsman mengatakan hal tersebut untuk mendidik dan menegur laki-laki itu agar tidak mengulangi apa yang telah dilakukannya. Al-Imam At-Taj'asubki menjelaskan bahwa bila seorang hatinya yang jernih, maka ia akan melihat dengan nur Allah sehingga ia bisa mengetahui apa yang dilihatnya itu kotor atau bersih. Makom orang-orang seperti itu berbeda-beda. Ada yang mengetahui bahwa yang dilihatnya itu kotor tetapi tidak mengetahui sebabnya. Ada yang makomnya lebih tinggi karena mengetahui sebab kotornya, seperti Sayyidina Utsman. Ketika ada seorang laki-laki datang kepadanya, Sayyidina Utsman dapat melihat bahwa hati orang itu kotor dan mengetahui sebabnya, yakni karena menghayalkan seorang perempuan. Itulah karomah yang pertama Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Karomah Sayyidina Utsman yang kedua adalah memiliki tongkat keramat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwasannya Jahjah Al-Ghifari mendekati Sayyidina Utsman yang sedang berada di atas mimbar. Jahjah merebut tongkat Sayyidina Utsman lalu mematahkannya. Sebelum lewat setahun, Allah Ta'ala menimpakan penyakit yang menggerogoti tangan Jahjah hingga menyebabkan kematian. Dalam riwayat lain dikisahkan bahwasannya Jahjah Al-Ghifari mendekati Sayyidina Utsman yang sedang berkhutbah, merebut tongkat dari tangan Sayyidina Utsman dan meletakkan di atas lututnya lalu mematahkannya. Orang-orang pun menjerit melihatnya. Allah Ta'ala lalu menimpakan penyakit pada lutut Jahjah
sehingga tidak sampai setahun ia lalu meninggal. Itulah karomah yang kedua Sayyidina Utsman. Karomah yang ketiga Sayyidina Utsman adalah berbicara dengan Rasulullah SAW menjelang wafatnya Sayyidina Utsman. Diceritakan bahwa Abdullah bin Salam mendatangi Sayyidina Utsman yang sedang dikurung dalam tahanan untuk mengucapkan salam kepadanya. Sayyidina Utsman bercerita, "Selamat datang saudaraku. Aku melihat Rasulullah SAW dalam ventilasi kecil ini." Rasulullah bertanya, "Ya Utsman, apakah mereka mengurungmu?" Aku pun menjawab, "Iya, ya wahai Rasul." Lalu beliau memberikan seember air kepadaku dan aku meminumnya sampai puas. Rasulullah SAW bersabda lagi, "Kalau kamu mau bebas, niscaya kamu akan bebas. Dan kalau kamu mau makan bersama kami, mari ikut kami." Kemudian aku pun memilih makan bersama mereka. Pada hari itu juga Sayyidina Utsman terbunuh dan wafat dalam keadaan syahid. Itulah karomah ketiga Sayyidina Utsman. Karomah berikutnya adalah karomah khalifah keempat, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu an. Karomah yang pertama adalah Sayyidina Ali berbicara dengan ahli kubur. Sa'id bin Musayyab menceritakan bahwa ia dan para sahabat menziarahi makam-makam di kota Madinah bersama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun lalu berseru, "Wahai para penghuni kubur, semoga rahmat dari Allah senantiasa tercurahkan kepada kalian. Beritahukanlah keadaan kalian kepada kami, atau kami akan memberitahukan keadaan kami kepada kalian." Lalu terdengar suara jawaban, "Semoga keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah senantiasa tercurah untukmu, wahai Amirul Mukminin. Kabarkan kepada kami tentang hal-hal yang terjadi setelah kami." Sayyidina Ali pun berkata, "Istri-istri kalian sudah menikah lagi, kekayaan kalian sudah dibagi-bagi, anak-anak kalian sekarang berada di dalam kelompok anak-anak yatim. Bangunan-bangunan yang kalian dirikan sudah ditempati musuh-musuh kalian. Inilah kabar dari kami. Lalu bagaimana kabar kalian?" Salah satu mayat menjawab, "Kain kafan telah terkoyak-koyak, rambut telah rontok, kulit mengelupas, biji mata terlepas dari atas pipi, hidung mengalirkan darah dan nanah. Kami mendapatkan pahala atas kebaikan yang kami lakukan, dan kami mendapatkan kerugian atas kewajiban yang telah kami tinggalkan. Kami bertanggung jawab atas perbuatan kami." Itulah karomah pertama Sayyidina Ali radhiyallahu an. Karomah yang kedua Sayyidina Ali adalah menyatukan kembali tangan yang terpotong atas izin Allah. Al-Imam Fakhrul Razi yang hanya sedikit memasukkan cerita-cerita tentang karomah para sahabat dalam kitabnya juga meriwayatkan bahwa seorang budak kulit hitam penggemar Sayyidina Ali telah melakukan pencurian.
Budak itu dihadapkan kepada Sayyidina Ali dan ditanya, "Betulkah kau telah mencuri?" Ia pun menjawab, "Iya." Maka Sayyidina Ali memotong tangannya. Budak itu berlalu di hadapan Sayyidina Ali, kemudian berjumpa dengan Salman Al-Farisi dan Ibnu Al-Qawa. Ibnu Al-Qawa bertanya, "Siapa yang telah memotong tanganmu?" Ia pun menjawab, "Amirul Mukminin, pemimpin besar umat Islam, menantu Rasulullah SAW dan juga suami Sayyidah Fatimah." Ibnu Al-Qawa bertanya kembali, "Ia telah memotong tanganmu dan kamu masih juga memujinya?" Budak itu pun menjawab, "Mengapa aku tidak memujinya? Ia memotong tanganku sesuai dengan kebenaran dan berarti membebaskanku dari api neraka." Salman mendengarkan penuturan budak tersebut, lalu menceritakan kepada Sayyidina Ali. Selanjutnya Sayyidina Ali pun memanggil budak hitam itu, lalu meletakkan tangan yang telah dipotong di bawah lengannya dan menutupnya dengan selendang. Kemudian Sayyidina Ali memanjatkan doa. Orang-orang yang ada di sana tiba-tiba mendengar seruan dari langit, "Angkat selendang itu dari tangannya." Ketika selendang itu diangkat, tangan budak hitam itu tersambung kembali dengan izin Allah. Itulah karomah kedua Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Baiklah saudara-saudara, agar supaya lebih yakin dan mantap, akan saya tampilkan teks ibarat referensinya. Silahkan.
Baiklah saudara-saudara, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang bisa dipahami, silakan ditanyakan di kolom komentar. Semoga kita bisa bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.